Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bahas tentang keep happy. Gimana caranya biar kita selalu tenang menghadapi masalah? Biar tenang ketika kita tahu nilai kita kayaknya anjlok. Biar tenang pas kita tahu judul kita ditolak. Lamaran juga sama, di hari yang sama lah gitu. Pagi judul ditolak, malam lamaran ditolak. Selama Allah nggak nolak kita kan masih aman nih. Karena apa yang di sisi Allah lebih baik. Gimana caranya kita biar nggak panikan ketika ada masalah. Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputusasaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri. Loncat dari jembatan, ternyata nggak meninggal. Gagal bunuh diri gitu kan. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa. Kayak mencuri atau udahlah saya mah nggak mau peduli lagi dengan hal haram. Yang penting saya ambil aja semua proyek gitu. Ya ini putus asa. Ada yang putus asa dengan nggak mau lagi bertaubat. Dia ngerasa, aduh kayaknya saya nggak pernah nasuhan nih taubatnya. Taubat, ulangi lagi, taubat, ulangi lagi. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah, padahal Allah nggak pernah putus asa mengampuni kita, kan aneh nih. Allah tuh nggak pernah putus asa mengampuni kita, nggak pernah bosan menerima taubat kita. Allah nggak pernah bilang, lo datang ntar pasti besok buat lagi, enggak. Padahal Allah maha tahu kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama. Asal kita datang, Allah langsung terima. Seolah-olah Allah tuh kayak husnuzon banget sama kita. Walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini artinya kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia, padahal kuota habis doang nih. Langsung, aduh kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh sampai jam 1. Atau jam 11 malam kuota habis padahal tadinya pengen ngebangunin dia. Iya dia gitu kan. Jam 2. Gampang pakai aja kuota doa. Ya Allah bangunkanlah dia. Tiba-tiba dia tetap bangun dan bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas gimana sih cara biar kita keep happy, tetap bahagia walaupun gak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan sama teman-teman, ternyata duitnya nggak cukup. Kita lihat teman-teman kerjanya traveling aja. Ke Lombok, ke Batu Karas. Kerjaannya keliling aja. Dan kita, aduh pengen juga ngeliat pantai misalnya ke gunung, touring sama teman-teman. Ternyata, tapi saya nggak punya motor, saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu, dan seterusnya. Bisa nggak kita tetap bahagia seperti mereka, walaupun nggak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti yang mereka rasai. Gimana caranya biar ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri? Belum ya? Gak tahu sih rasanya. Pokoknya tuh keren banget loh. Salah satu yang bikin saya kalau nggak bisa tidur itu tipsnya adalah tidur di atas pangkuan istri. Langsung tidur. Cuman masalahnya susah bangun. Nah ini nih, gimana caranya kalau kita sujud rasanya senyaman itu? Gimana caranya? Bukankah kita selama ini mungkin, kita atau saya lah, pas sujud pengen cepat bangun. Gimana caranya sujud nggak bangun-bangun? Pas kita sujud, aduh pengen lama gitu sujudnya teh. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah memang nggak boleh. Kenapa? Karena hajat orang beda-beda. Nabi kalau sholat jamaah mah standar-standar aja. Tapi giliran sholat sendiri, itu sampai orang kewalahan ngikutin Nabi.
Dan itu bukan cuma Nabi, sahabat juga kayak gitu. Siti Aisyah, istri Nabi itu. Siti Aisyah itu pernah sholat duha kurang lebih 4 jam. Itu cuma baca satu ayat doang loh. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dia baca sendiri, agak keras karena dia di dalam rumah sendiri. Lewat seorang sahabat lewatin rumah Aisyah mau ke pasar, mendengar oh Aisyah lagi sholat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia belanja segala macam, balik lewat lagi rumah Aisyah. Setelah kurang lebih 2 jam. Pas dia lewat lagi rumah Aisyah, dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Jadi satu rakaat dengan satu ayat itu bisa 2 jam, 3 jam yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok betah banget? Sama kayak kita betah banget nonton film, dan betah banget dengerin musik kesukaan kita, diulang-ulang lagu yang sama kan ya. Mungkin satu lagu itu durasinya sebutlah 2,5 menit, 2,5 menit. Tapi diulang-ulang bisa sampai setengah jam mendengar lagu yang sama. Bukan satu album, satu lagu. Kenapa kita betah? Nah, gimana caranya kita juga dapat kebetahan kayak gitu ketika dengerin bacaan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran sendiri. Ketika kita sholat. Sampai ada istri Nabi sholat sambil ngikat badannya di dinding. Jadi dia bikin tali ke dinding gitu, terus dia ikat badannya, sehingga kalau dia udah nggak kuat lagi, dia bersandar dengan ikatan tali di badannya, saking lamanya berdiri sholat. Coba bayangin, berarti kan semalaman tuh. Kalau udah nggak kuat, dia berdiri itu sambil badannya keikat di tali. Dan Nabi melihat itu menangis karena melihat kesungguh-sungguhan para sahabat dan sahabiat dalam beribadah kepada Allah. Dan itu bukan paksaan siapapun. Nabi nggak pernah maksa kayak gitu. Mereka sendiri berinisiatif. Jadi tutorialnya dibikin sendiri gitu. Duh, saya sholat kalau malam-malam kayak gini jadi agak nggak kuat. Atau saya lagi sakit nih, lagi lemes nih, lagi kurang makan. Ya udah deh, agar tetap bisa berdiri, dia ikat tali, dia ikat ke badannya, terus berdirinya kayak orang-orang setengah sadar gitu. Nah ini menunjukkan ada kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapetin ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih caranya biar kita bisa kayak gitu? Gimana caranya kita entertain kita itu adalah zikrullah. Boleh-boleh aja kita entertainnya nonton film, dengerin musik-musik yang positif. Entertain kita mungkin chatting, entertain kita mungkin update status, entertain kita mungkin kepoin mantan misalnya. Boleh-boleh aja selama masih wajar. Tapi bisa nggak entertain kita yang lain itu zikrullah. Dengan mengingat Allah kita jadi terhibur gitu. Dan itu entertain luar biasa pahalanya. Gimana caranya? Ini yang kita pengen belajar malam ini. Sehingga kita bisa tetap happy walaupun dalam keadaan tadi akhir bulan, dalam keadaan habis diputusin, dalam keadaan ditolak, dalam keadaan bingung, galau, segala macam termasuk habis pulsa. Tetap bisa happy. Pas telepon, pulsa Anda tidak mencukupi. Masya Allah. Gitu. Senyum gitu ya. Bukan, mana nih apa panik. Biasa aja. Nah ini kita perlu belajar. Saya juga merasa butuh mempelajari lagi gimana caranya biar bisa ngerasain itu. Dan nasihatnya bukan dari saya. Karena saya juga masih belajar, belum istiqomah-istiqomah amat nih. Tapi nasihatnya dari para ulama yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah sebelumnya coba kita perhatiin dulu kisah tentang ketenangan dengan mengingat Allah tuh kayak gimana. Salah satunya ada di surat At-Taubah yang terkenal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah akan menolongnya. Seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara dua orang yang berdiam di dalam gua, yaitu gua Thur. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini siapa? Rasulullah SAW. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu khawatir, bersedih, takut, itu sama. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa ketenangan kepadanya dan menolongnya dengan tentara yang kalian tidak bisa melihat. Sehingga Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu menjadi dikalahkan atau rendah. Dan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan kata-kata yang paling populer ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Tips pertama kalau kita pengen bisa lebih tetap tenang, happy ketika kita dalam tekanan adalah kita tuh memang harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekelas Abu Bakar yang imannya sampai ke derajat Siddiq, bukan cuma mukmin loh, Siddiqun. Kan ada mukmin, ada muttaqin, ada siddiqin. Ini udah derajatnya Siddiq. Arti Siddiq itu udah nggak ada lagi keraguan di hatinya. Udah nggak ada lagi masalah sedikit pun. Ketika orang-orang ragu, Abu Bakar tetap yakin. Salah satu kasusnya pas Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi bilang bahwa saya baru pulang dari Palestina dan baru naik ke langit semalam. Diberitakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy nggak percaya. Lalu ketika para sahabat-sahabat lain mendengar, mereka kayak ragu-ragu gitu, bener nggak ya, bener nggak ya? Lalu ketika ditanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, lihat tuh teman kamu makin gila aja. Emangnya kenapa, kata Abu Bakar? Dia ngaku-ngaku baru pulang dari dari Palestina. Dia ngaku-ngaku baru pulang dari langit. Katanya Isra dan Mi'raj semalaman, dalam waktu satu malam. Lalu Abu Bakar bertanya, siapa yang bicara kayak gitu? Dia atau kalian? Kata mereka, Muhammad yang ngomong kayak gitu langsung kepada kami. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong kayak gitu, maka benar. Dia nggak mau tanya gimana caranya, berapa lama waktunya, kapan, siapa yang membawa dia. Nggak nanya apapun. Kalau Muhammad yang ngomong, maka itu benar. Ini artinya siddiq. Nggak banyak tanya, percaya banget. Kalau ayatnya kayak gitu, udah cukup. Kalau hadisnya kayak gitu, udah cukup. Kalau kata ulama kayak gitu, saya ikut. Nggak ada, kenapa kayak gini dan seterusnya, nggak. Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa imannya. Tapi, dia tetap manusia. Gimana pun imannya udah kuat, mantap, siddiq. Ketika ada masalah, sifat dasar manusia itu keluar lagi. Yaitu, khauf, rasa khawatir, takut. Dan yang luar biasa, khawatir dan takutnya Abu Bakar itu bukan untuk keselamatan diri beliau. Abu Bakar itu khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Jadi bukan keselamatan Abu Bakar. Kalau kita mungkin khawatir terhadap keselamatan diri sendiri nih. Kalau Abu Bakar derajatnya khawatir terhadap gimana ya Rasul, kalau mereka ngelihat ke bawah, ke kakinya, pasti kita akan ketahuan. Karena mereka sembunyi di sebuah lubang, nggak gua sih kecil, lubang di bukit Jabal Thur. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah datang ke lubang itu, berdiri tepat di pintu gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah, udah ketahuan tuh, kelihatan Rasulullah sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita sedikit aja ke bawah kaki mereka, mereka akan menemukan kita. Gimana ini ya Rasul? Saya khawatir terhadap keselamatanmu. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, ma zannuka bithnain, Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua?
Allah yang ketiga di antara kita. Baru la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Kata-kata ini kalau diucapkan oleh orang solih pada waktu yang tepat ketika kita ngalamin satu masalah besar, itu akan luar biasa memberikan efek ketenangan buat kita. Tapi waktu yang tepat. Kalau normal-normal aja kayaknya agak-agak kurang ngaruh nih. Makanya kata-kata kayak gini itu timingnya tuh harus pas. Dan yang mengatakan orang yang memang punya aura kesolehan yang luar biasa. Sekelas Rasulullah kurang apa? Itulah sebabnya kenapa kita harus punya banyak. Atau setidaknya kita punya seorang sahabat, seorang teman yang solih, yang sering mengingatkan kita. Minimal istri. Kenapa? Karena kalau kita galau dalam urusan kerjaan, nanti pas kita pulang ke rumah, yang akan bilang la tahzan innallaha ma'ana adalah pasangan kita. Dengan nada yang lembut, dengan senyum yang khas, dengan dekapan yang mungkin penuh kasih sayang, itu benar-benar bisa bikin kita tenang. Gak tahu tenang karena kata-katanya atau dekapannya nih, enggak. Saya juga bingung. Dua-duanya kali ya. Dia bilang la tahzan ya azizi. Panggilan buat suami bahasa Arabnya yang lembut tuh azizi. Bukan al-aziz ya. Al-aziz mah nama orang. La tahzan ya azizi atau ya habibi atau ya albi. Albi itu artinya jantungku. Jangan dipakai deh, biar saya aja yang pakai itu. La tahzan. Jadi misalnya kayak suami galau tentang kerjaan. Mah, papa lagi galau nih. Kenapa, Pak? Di kantor itu kemarin kita ada tawaran proyek. Cuman proyeknya kayaknya cara untuk ngedapetin proyek itu cara-caranya tuh agak-agak kurang baik gitu. Ada suap segala macam. Tapi itu proyeknya untung besar loh, Mah. Nah, kalau kita nggak suap, kita nggak akan dapat proyek itu. Ini gimana nih, Mah? Diambil nggak? Kan galau nih. Udah istikharah belum mantap nih hatinya. Istrinya yang bilang, Papa, Allah yang kasih kita rezeki. Kalau Papa ninggalin sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pasti dari booster ya, Mah. Nyontek gitu ya. Nah, kalau dia ngomong kayak gitu kan jadi mantep nih. Kayak saya juga pernah ngerasain lagi lagi kayak sedih gitu, lagi galau karena satu urusan. Istri mengatakan, udah serahin aja sama Allah. Kan jadi mantap kan hatinya. Hal-hal yang kayak gini nih. Kalau belum punya pasangan, temen. Sehingga Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung loh kepada tingkat kesolehan temannya. Kalau temannya soleh, insya Allah dia akan terjaga oleh teman itu ketika dinasehati, diingatkan. Saya aja ngerasa banget yang kayak gitu. Ada masa-masa ketika saya kayak futur. Futur itu teman-teman artinya lagi lemah imannya. Mungkin banyak lalai, banyak main, sedikit manfaat. Walaupun ada juga banyak main, banyak manfaat. Itu mah tagline entah siapa akunnya gitu. Lagi futur nih ya, lagi futur. Lemah, ngerasa bangun tahajud kayak susah gitu. Ke masjid males, zikir gak khusyuk, tilawah Al-Quran gampang ngantuk. Jalan sama seorang teman saya yang dia bukan ustadz sama sekali. Bahkan dia ngakunya belajar ke saya. Nggak tahu benar apa enggak. Yang sejatinya mungkin saya belajar ke dia. Lagi jalan, setelin tilawah Al-Quran. Yang baca saya lagi tuh. CD tilawah Al-Quran saya. Saya kan nggak pernah mendengar CD sendiri. Pas diputerin itu siapa? Lah itu ustadz. Oh ya. Baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas sampai di ayat-ayat tentang jahanam, tentang neraka, tentang walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabih dan seterusnya, dia nangis. Dia nyetir nih, dia nangis. Saya ketika ngelihat dia nangis, saya dapat hidayah. Jadi saya dapat hidayah bukan hanya dengan mendengar bacaan itu, tetapi karena dikondisikan oleh seorang teman, saya ngerasa, duh, Masya Allah ya, dia yang dengerin bacaan saya bisa nangis. Saya dengerin diri saya sendiri, nggak nangis. Kan ada masalah nih. Akhirnya saya jadi insaf. Insaf itu kemudian istighfar, astagfirullah Allah, saya kayak ada masalah nih. Mulai belajar dari dia, Pak, gimana sih kok bisa kayak gitu? Ustadz kan lebih tahu ilmunya mungkin, tapi kalau pengalamannya Bapak pasti lebih tahu. Rahasianya apa? Ternyata rahasianya emang dia orang yang nggak pernah dengar yang lain selain mendengar bacaan Al-Quran. Jadi buat dia bacaan Al-Quran itu benar-benar entertain buat dia. Oh, berarti kita harus lebih banyakin lagi dengerin Al-Quran. Kalau kita dengar musik sekali, berarti dengar Qurannya 3 kali harusnya. Baru masih agak-agak proporsional nih. Sehingga gampang kesentuh. Hatinya itu mudah.
Tapi pelajarannya tetap teman yang ngebawa kita kepada sesuatu. Ternyata triknya pertama, mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Kalau bahasa sederhananya Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Dan itu boleh diterjemahin ke bahasa yang lebih sederhana versi kita. Karena itu bahasa Al-Quran yang mungkin buat sebagian orang nggak dapat nih, karena mungkin nggak paham bahasa Arab. Jadi kalau teman kita lagi sedih dengan bilang, la tahzan dong, innallaha ma'ana. Apaan tuh lu baca Quran gitu ya? Nggak ngerti kan dia? Kita bisa terjemahin. Udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas kita lagi ngalamin satu masalah. Terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah nggak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Allah yang ganti gitu. Allah yang ganti. Tenang tuh jadinya. Karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan itu butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Sehingga Nabi bilang, ciri-ciri teman yang baik itu adalah kalau kita ketemu dia bikin kita sering ingat Allah. Dia bikin kita sering ingat Allah. Coba teman-teman renungkan nih, coba dihitung-hitung. Kita kalau ketemu teman ngomongin dunia berapa sering? Terus ngomongin Allah berapa sering? Kan jarang banget kita ketemu teman ngomongin tentang Allah kan? Dan kayaknya nggak tahu juga bahannya mau ngomongin apa tentang Allah. Kita ngomongin tentang Allah yuk. Ngomongin tentang Allah, apaan tuh? Kan bingung dia tuh. Maksud lo, Qul huwallahu ahad gitu. Atau ayat kursi. Berarti kita belum terbiasa bicara tentang Allah. Nah ini yang harus kita coba latih pelan-pelan nih. Kita lihai banget nih. Bisa smooth banget masuk ke tema tentang dunia. Bisa ganti-ganti topik. Dan semuanya tentang dunia. Tentang kuliner, tentang kerjaan, tentang jodoh, tentang kuliah, tentang pendidikan, tentang apapun. Tentang teman. Bisa dengan mudah dan seru gitu ngomongin tentang dunia teh. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang memang. Cuman kok nggak seimbang kita ngomongin tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita belajar cari teman yang udah sefrekuensi dulu. Arti sefrekuensi bukan sama-sama udah baik. Sama-sama udah niat pengen memperbaiki diri. Sama-sama udah punya tekad kita pengen hijrah nih. Lagi-lagi bukan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Tapi yang udah sefaham. Supaya nggak banyak perdebatan. Ajak dia ngobrol tentang Allah pelan-pelan dan secara bertahap. Gak bisa langsung ngejos. Gak bisa langsung, coba lo sebutin rububiyah asma Allah yang 99 apa aja. Itu mah cerdas cermat ya. Tapi kita ngomongin Allah tuh baik banget loh kemarin gini. Allah, Allah, Allah. Allah aja yang diomongin. Sehari minimal kita ngomongin Allah itu sekali deh. Dan sekali itu jadi obrolan. Bukan cuma mention doang ya. Tapi obrolan gitu. Jadi diskusi. Sekali aja sehari. Dan gak harus lama. Mungkin cuma 5 menit. Kalau kita gak bisa ngelakuin itu secara spontan. Gak apa-apa di setting. Kita ketemu sama teman kita. Kita bikin kayak program gitu. Kita kalau ketemu pokoknya harus sekali sehari ngomongin tentang kebesaran Allah. Coba digituin. Makin sering itu makin akan nanemin satu belief faith di dalam hati kita. Sehingga ketika nanti kita ada masalah diketuk rasa iman itu cepat baliknya. Berarti kita harus cari teman yang mau menasihati kita, bicara bareng kita tentang kebesaran Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika berdakwah yang Allah sebutin di surat Toha. Nabi Musa mau berdakwah kepada Firaun, minta teman supaya bisa mengingat Allah ketika lagi dalam keadaan marah. Soalnya Musa tahu, Musa itu orangnya marah. Kalau udah marah ngeri. Harun orangnya kalem, woles. Sehingga butuh seseorang yang bisa menahan amarah dan emosinya Musa. Sehingga kata Musa, ya Allah beri saya seorang teman yang bisa mendampingi saya dalam dakwah, yaitu Harun.
Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Supaya kami sering bisa mengingat engkau. Artinya kalau Musa sendiri marah, lupa sama Allah. Tapi kalau ada Harun, Musa istighfar, istighfar, astagfirullahaladzim. Gitu. Begitu juga Nabi kecil. Ada dua orang Nabi kecil sepupuan. Siapa dia? Isa dan Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Anak kecil dua orang nih. Dua-duanya keren. Dua-duanya soleh. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya idola. Selebgram lah di masanya. Pokoknya luar biasa nih dua orang. Cowok. Anak usia, kalau nggak salah, Yahya waktu itu umurnya udah sekitar 10 tahun. Isa baru lahir, berarti beda 10 tahun. Pas mereka ABG, beda 10 tahun tapi nyambung ngobrolnya. Pas mereka jalan kemana-mana berdua tuh. Yang satu orangnya gampang tersentuh, nangis, yaitu Yahya. Yang satu lagi orangnya tegas, yaitu Isa. Sehingga kalau Isa lagi marah, Yahya yang mengingatkan Isa, tenang, tenang, tenang. Akhirnya tenang. Pas Yahya terlalu kayak baper gitu, aduh kasihan, kasihan. Yahya itu kan orangnya kasihan, gampang kasihan. Sehingga jadi agak-agak kurang tegas. Kata Isa, nggak bisa gitu dong. Akhirnya diingatkan. Nah ini pentingnya teman. Nabi aja butuh teman. Kalau kita mau kepo dikit nih, kenapa sih Rasulullah memilih Abu Bakar untuk nemenin hijrah? Kenapa nggak Umar gitu? Supaya aman. Hijrah bareng Umar, siapa yang berani ngejar coba? Umar berdiri depan Ka'bah. Ya ayuhan nas, ya ma'syara Quraisy, wahai manusia, wahai orang Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Ketahuilah saya pengen hijrah, kata Umar. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Ada yang berani? Diam semuanya. Coba Rasul kalau hijrah bareng Umar. Enak kan? Wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, saya sama Rasul nih mau hijrah. Siapa yang berani nunggu saya di balik bukit itu? Kalau enggak dia akan hilang kepalanya. Enggak ada yang berani kan? Kenapa Rasulullah milih orang yang lemah seperti Abu Bakar? Udah kurus, lemah, dan kaumnya kabilah yang lemah. Bani Taim. Bani Taim itu lemah kabilahnya. Enggak seperti kabilahnya Umar bin Khattab. Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Hamzah? Hamzah itu pemanahnya para sahabat, pemanahnya orang-orang Mekah, dan juga nggak ada yang berani sama Hamzah. Hamzah mukul Abu Jahal di depan orang banyak, nggak ada yang berani balas. Ketika Abu Jahal mukulin Rasul lagi sholat depan Ka'bah, Nabi lagi sholat digebukin sama Abu Jahal, dibelain sama Abu Bakar ikut digebukin. Akhirnya wajah Abu Bakar itu nggak dikenali lagi, saking babak belur. Itu digebukin sama Abu Jahal dan teman-temannya. Ketika Hamzah dengar berita itu, langsung Hamzah pergi ke tempat orang-orang ngumpul, dicari mana Abu Jahal, dipukulin sama sama Hamzah sekuat-kuatnya sampai berdarah-darah Abu Jahal, tapi orang Quraisy nggak ada yang berani balas. Saking terpandangnya Hamzah. Kenapa nggak dengan Hamzah, pamannya sendiri? Atau kenapa nggak dengan Utsman gitu, yang kaya raya, yang bisa memberikan fasilitas VIP untuk Rasulullah, naik mobilnya Alphard, gitu, nyaman hijrah. Kenapa Abu Bakar yang udah jatuh miskin, fisiknya lemah, kabilahnya tidak dipandang? Kenapa? Karena Abu Bakar itu yang paling solih di antara semua sahabat. Jadi pilihannya kesolihan, bukan kekuatan fisik. Kenapa? Kesolihan itu bisa menutupi kekuatan fisik yang kurang. Kenapa? Allah yang maha kuat. Kesolihan bisa menutupi kurangnya harta, Allah yang maha kaya. Kesolihan bisa menutupi kekurangan dari dukungan kabilah, Allah lebih banyak lagi dukungan dari langit dan bumi. Yang dicari oleh Rasulullah itu adalah teman yang soleh. Ya Abu Bakar, temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Hasilnya apa? Dikejar-kejar sama orang Quraisy karena mereka nggak takut dengan Abu Bakar. Tapi ketika mereka mau ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua, Allah palingkan wajah mereka dari melihat ke bawah kaki mereka. Allah punya banyak cara. Ada ulama yang bilang bukan cuma dipalingkan, tapi tiba-tiba merpati bikin sarang di situ laba-laba, walaupun ada perdebatan di antara ulama ini hadisnya sahih atau enggak. Yang jelas, yang pasti nih, Allah melindungi mereka dengan banyak cara, sehingga nggak bisa ditangkap. Allah yang bertindak, jadi butuh teman yang soleh. Walaupun nanti kenyataannya teman yang soleh ini malah ditenangkan oleh Rasulullah, bukan Rasulullah ditenangkan oleh dia gitu. Kan nyari teman yang soleh biar bisa menenangkan nih. Ternyata pas ada masalah, Rasul gimana? La tahzan, innallaha ma'ana, tenang, udah beres. Bisa nggak kita coba latihan ini? Kalau kita berteman dengan seseorang, niat kita pengen saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq, yaitu mengingatkan tentang Allah. Wa tawasau bis shawab,
Itu kayak gitu tuh ayatnya. Pertama hak dulu, kedua sabar. Kalau nasihatnya udah benar, insya Allah sabar. Jadi kalau kita pengen menasihati teman kita atau dinasihati oleh teman kita supaya lebih kuat, bisa tough, bisa survive dalam masalah, minta dia menasihati kita al-haq. Dan siapa al-haq? Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq artinya saling menasihati dengan nama Allah. Udah serahin aja sama Allah. Allah itu maha ini sebutin dengan bahasa sederhana. Langsung sabar jadinya. Langsung lebih kuat, lebih tenang. Itu yang pertama teman-teman. Kita sering berteman dengan orang yang insya Allah dia yakin sama Allah lebih kuat daripada kita. Imannya lebih mantap daripada kita. Yang kedua, gimana caranya biar kalau kita menyebut nama Allah, kalau kita sholat, kalau kita berzikir itu jadi lebih tenang gitu, lebih happy. Karena sebetulnya orang mukmin itu bahagianya itu ada di dalam hati. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah, surgaku itu di sini. Surga orang mukmin itu di hati. Surga kita itu bukan rumah, surga kita itu bukan mobil, surga kita itu bukan pekerjaan, surga kita itu bukan tempat jalan-jalan, tapi semua itu kebaikan, kesenangan. Cuman surga kita ada di sini. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi nggak susah menemukan surga teh. Aduh, bete nih kenapa nggak bisa jalan? Bete nih kenapa nggak bisa nonton? Bete nih kenapa nggak bisa nyaman di rumah? Bete nih kenapa? Gampang bete karena surga kita bertempat di sesuatu tempat yang sulit untuk kita jangkau. Harusnya itu jadi hiburan buat kita, bukan surga. Sedangkan surga memang adanya di hati. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang, Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita belajar Allah yang maha memelihara. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu nggak usah ikhtiar, usah ikhtiar. Tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati nggak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Fisik kita berikhtiar, hati kita bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, ini bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok, putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Nyerah aja deh. Sedangkan kalau hati kita nggak ikhtiar, dia cuma tawakal. Jalan tertutup, dia masih bilang, Allah maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Tetap. Makanya jangan ikhtiar pakai hati. Ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati. Ikhtiar itu amal fisik. Kan dalam Islam itu ada amal batin, ada amal zahir ya. Amal batin hati. Amal zahir fisik kita. Ikhtiar amal zahir. Jangan dicampur dengan amal batin. Coba teman-teman buka deh surat Hud, surat 11. Kalau ragu tentang rezeki baca nih ayat nih. Surat 11, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah menjamin rizkinya. Ini amalan hati nih. Ini ayat untuk menguatkan hati kita, bukan menguatkan fisik. Tapi biasanya hati kalau udah kuat, fisik ke bawah. Kan kata Nabi kalau hatinya baik, yang lain ikut baik. Kalau hatinya buruk, yang lain ikut buruk. Jadi kalau hatinya udah give up, pasti fisiknya jadi lemah. Kalau hatinya tough dan masih punya belief ke Allah, masih punya harapan, maka fisiknya juga akan kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana rezeki kita disimpan. Allah tahu kemana kita akan membelanjakan rezeki itu. Semuanya tertulis di dalam kitab yang jelas. Allah yang tahu. Allah yang menjamin. Nggak ada yang nggak dijamin rezekinya. Makanya saya pernah cerita tuh dulu.
di mall sebelah. Saya sama istri habis kajian di sini atau sebelum kajian di sini sebelum maghrib sempat mau belanja dulu, belanja di supermarketnya di bawah, lantai bawah. Dari lobi kita mau ke bawah itu cari eskalator kan ya, belok kanan cari eskalator, ternyata salah ngambil jalan. Kita habis belok kanan langsung belok kiri, harusnya kalau belok kanan lagi sekali lagi langsung eskalator turun tuh. Pas karena kita belok kiri akhirnya kita muter. Gara-gara muter, ngelewatlah sebuah stand baju kaos yang lagi diskon. Wih, diskon 50%. Akhirnya saya sama istri masuk. Ternyata lucu-lucu juga buat anak gitu. Alhamdulillah akhirnya kita beli 2 helai. Baru setelah itu kita jalan lagi, cuma beberapa meter, masuk eskalator turun. Siapa yang telah menggerakkan kaki saya sampai salah jalan? Sehingga saya harus muter. Dan akhirnya masuk ke stand itu. Alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezeki. Kayak gitu cara Allah menskenariokan. Kalau saya ngambil jalan kanan, mungkin saya nggak akan masuk ke toko itu. Berhubung saya ngambil jalan kiri, akhirnya muter, masuklah ke toko itu. Allah punya banyak cara. Kenapa kita khawatir dengan stand orang lain yang mungkin lebih dekat ke pintu, lebih dekat kepada stage yang di tengah kalau bikin event segala macam. Kenapa? Kita udah ikhtiar, dapatnya cuma ini. Kayak lagi ada event, kayak festival gitu, kayak ada bazar. Kita punya banyak stand. Stand kuliner kita paling pojok, dekat toilet. Stand kuliner teman-teman kita tuh paling depan. Dan di situ stage banyak acara tausiah segala macam. Oh, kayaknya di situ lebih laku. Belum tentu juga. Bisa jadi pada waktu itu banyak orang yang sakit perut atau apa akhirnya ya lewat. Aduh, ini kayak seru juga nih di sini nih, makan di sini. Gak usah jauh-jauh sambil nunggu makan. Allah yang punya cara. Saya kan pernah cerita kesasar sampai ke Cirebon. Kenapa kesasar? Ada suatu hari Minggu kayak lagu. Ada satu hari Minggu nih. Bingung, kita pengen keluar sama keluarga, sama anak-anak. Kita keluar yuk. Saya bilang ke anak-anak, hayu, kata anak-anak. Kemana? Ke Kota Baru aja. Di situ kan ada jam matahari tuh. Kita lihat jam matahari. Hayu, naik mobil, masuk tol nih. Pas sudah masuk tol Paster, berubah pikiran. Terlalu dekat, nggak berasa liburan ya. Ya, terus mau kemana? Ke Jakarta aja yuk, ke Ancol. Ada pantainya. Oh, ayo ke Dufan. Jalan, akhirnya nggak jadi belok pada larang, lurus. Niatnya ke Ancol. Sebelum Cikampek, berubah lagi pikiran. Ancol mah pantainya gitu-gitu aja ya, udah pernah ya. Terus gimana dong, cari pantai baru deh yang di daerah Indramayu, Cirebon gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus, yang masih virgin. Boleh, keluarlah Cikampek. Waktu itu belum ada tol Cipali ya. Keluar Cikampek, akhirnya nyisih. Subang, Indramayu, nggak dapat pantai yang kita nyaman nih. Berhenti sebentar, nggak nyaman, ini banyak sampah. Akhirnya jalan lagi, sampai dari pagi keluar asar makan empal gentong di Cirebon. Siapa yang mendatangkan saya ke warung empal gentong itu? Pas kita masuk, orangnya bahagia banget gitu. Kelihatan kalau dari pagi itu belum ada yang datang, belum ada pelanggan, sepi warungnya. Karena tempat parkirnya agak nyaman, langsung parkir di situ, makan empal gentong, dan ternyata enak, kita bungkus. Orangnya tuh, alhamdulillah nih datang dari pagi belum ada yang datang, senang gitu. Dan saya bilang, Pak, tahu nggak saya dari mana? Dari mana? Dari Bandung. Mau kemana emang? Nggak kemana-mana. Muter. Jadi kita cuman dari Bandung cuma pengen makan empal gentong di Cirebon ujung-ujungnya. Pulang sampai ke Bandung jam 10 malam, macet lagi tuh di Sumedang karena ada perbaikan jalan. Cuma pengen makan empal gentong, ngasih rezeki ke orang di Cirebon. Kayak gitu banget tuh caranya tuh, coba lihat. Cara Allah. Oh, yakin nih sama Allah. Allah bisa banget ngedatangin. Kalau ini terjadi kepada orang lain, berarti kalau saya cari rezeki bisa juga caranya kayak gitu. Allah kan punya banyak cara. Cuman kadang-kadang atau seringnya kita nggak tahu cara itu, tahu hasilnya doang nih. Tiba-tiba dapat. Sesederhana itu kita berpikir, akhirnya sesederhana itulah syukur kita ke Allah. Kalau kita tahu gimana rumitnya rezeki itu datang ke kita, kita akan syukurnya lebih pasti tuh. Masya Allah ya, Allah ngedatangin rezeki ke saya tuh gitu-gitu amat, sampai ada orang yang kesasar sekeluarga, bingung gitu. Tapi kan dia, kalau saya nggak cerita, dia nggak akan tahu. Dia pikir cuma orang yang memang tinggal di Cirebon atau emang lagi jalan lewat kebetulan mampir. Artinya karena dia nggak tahu prosesnya, rasa syukurnya juga sederhana. Sama kayak kita nggak mensyukuri masakan istri kita kalau yang udah punya. Istri itu masak tuh rempong loh dari pagi, wah, sampai ganti lagi. Kita nggak tahu ya, mungkin istri kita baru belajar masak, gagal 2 kali loh. Itu yang ketiga tuh. Nggak enak pula. Udah gagal 2 kali.
Dan kita pikir, cuma masak sayur gini doang mah, sayur bening mah gampang. Kita kan nggak tahu prosesnya. Sehingga apresiasi kita juga, ya segitu-gitu aja. Kalau kita tahu prosesnya, walaupun cuma sayur bening sama telur ceplok, kita akan peluk istri kita, mah makasih banyak ya, mah udah berkorban banget buat papa. Mah hari ini makanan terenak sepanjang hidup papa loh, mah. Kenapa ngomong gitu? Karena tahu prosesnya. Gitu juga kita ke Allah. Karena kita nggak tahu proses rezeki itu Allah setting sampai datang ke kantong kita. Kita kayak, ya alhamdulillah gitu doang. Tapi kalau kita tahu, Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah atas semua nikmat yang kau berikan, puji-puji Allah. Artinya teman-teman, kalau galau tentang rezeki dari Allah, tentang pekerjaan, tentang kuliah, segala macam, termasuk tentang jodoh, coba baca ayat 6. Semua Allah yang jamin. Ini bab hati ya, lagi-lagi bab hati. Ikhtiar mah jalan aja terus. Tapi hati, Allahi rizquha, Allah yang menjamin. Itu baru jadi tenang nih mengingat Allah, tetap happy, gimana-gimana juga. Dan ini ditaraddud, diulang-ulang. Coba diulang-ulang nih ayat nih. Jadikan salah satu ayat favorit. Kalau kita lagi galau, langsung baca ayat ini berulang-ulang. Sendiri kalau bisa. Baca dulu terjemahannya, hafal. Kalau udah hafal terjemahannya, tinggal baca ayatnya berulang-ulang. Sebelum tidur mungkin, kalau yang paling tenang. Kalau khawatir nggak bangun tahajud, ya udah sebelum tidur baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Diulang. Itu beda banget loh rasanya. Belajar untuk mentafakuri kebesaran Allah, sehingga kalau kita nanti ada masalah, mengingat Allah lebih mantap. Jadi dua ya, satu teman, kedua sering-sering tafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakur. Dan sebetulnya teman-teman ya, kalau kita mau lebih persis nih, sholat duha itu ya, emang sholat tafakur sebetulnya. Dulu para sahabat atau para anbiya, sholat duha itu di tempat terbuka. Di bukit, di kebun gitu. Sholat duha itu di tempat-tempat alam terbuka. Jadi benar-benar untuk tafakur alam. Sholat duha itu fungsinya untuk itu sebetulnya. Walaupun boleh banget dilakuin di dalam ruangan, di masjid, di rumah, di kantor. Boleh banget di kampus. Tapi kalau kita ada kesempatan sesekali, coba deh. Sengaja ngapain touring ke atas misalnya, ke Lembang, pengen duha. Dan duduk sendiri, jangan berjamaah. Bukan nggak boleh, boleh aja sholat sunnah berjamaah. Cuman kali ini kita pengen menyendiri aja berdoa sama Allah. Duduk, ngomong sama Allah. Ya Allah, jangan biarkan saya berputus harapan kepada Engkau. Jangan biarkan saya berputus asa dari rahmat-Mu. Bimbing hati saya, ya Allah. Tolong saya dalam masalah ini. Engkau maha kuasa. Siapa lagi yang bisa nolong saya selain Engkau? Ngomong kayak gitu sama Allah. Yang romantis. Yang akrab gitu. Jangan sampai kita ngomong ke Allah tuh kayak orang gak kenal. Cuman copy paste. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Dah. Kayak gak kenal gitu. Ngomong sama Allah itu akrab. Ngomong, ya Allah gimana nih. Saya ada masalah kayak gini. Curhat sama Allah. Itu beda loh. Kalau itu kita coba praktekin. Saya yakin. Asal sesuai dengan cara-cara tadi tuh. Sendiri. Alam terbuka. Curhat sama Allah. Ingat kebesaran-kebesaran Allah. Insya Allah. Bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang banget tuh hati. Saya kadang-kadang mempraktekkan itu. Walaupun nggak di alam terbuka banget. Tapi minimal mencoba untuk menyendiri gitu. Rasulullah kalau lagi ada masalah sama keluarganya. Menyendiri di masjid kan. Duduk di mihrab. Berzikir pada Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau lah yang maha penyabar. Saya tidak sabar. Terus curhat sama Allah. Kayak anak pulang curhat sama ibu. Gimana rasanya? Kan tenang kan? Kayak kita curhat sama teman. Pasti beda. Cuma emang yang paling indah curhat sama ibu atau sama ibunya anak-anak. Itu beda banget tuh. Nah harusnya kita curhatnya ke Allah kayak gitu tuh. Tapi jangan bilang mah, tapi angkat tangan. Salah bukan mah, ya Allah gitu. Allah dipanggil mah, jangan. Karena terlalu menjiwai pengen punya ya. Sadaran mah ngebully wae. Tapi benar loh teman-teman. Saya tuh membuktikan kata Allah setengah agama itu benar. Agama itu rasanya hati kita itu kayak belum sempurna sebelum ada Dia. Jadi gimana pun solehnya tuh kayak ada yang kurang gitu. Apa ya yang kurangnya di hati saya? Apa ya? Ternyata namanya belum tertulis. Gak jelas juga namanya siapa gitu. Kalau udah ada, itu beda banget. Curhat, ngobrol, jalan. Dan kalau dia orangnya soleh, pas lagi galau, dia yang langsung mengingatkan kita.
Kalau perlu dia yang membangunkan kita. Tahajud berdua yuk. Hayu, tahajud berdua. Jangan panjang-panjang ya baca ayatnya. Ya siaplah. Kalau dia request kan siap ya. Bacanya jangan panjang-panjang. Kalau teman-teman yang request, kalian mah juga baju hijrah aja udah kayak gitu. Lihat nih gua nih salat tahajud nih 15 juz. Luar biasa ya. Kalau istri biasanya lebih kasih sayang. Kasihan nih istri saya seharian capek. Capek nungguin sambil tidur-tiduran gitu. Nonton TV gitu. Capek dia kasihan seharian nonton TV teh. Itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ngambil dua trik tadi cara biar lebih tenang, happy. Kalau mengingat Allah, satu, memang butuh teman yang mengingatkan kita, bukan kita ingat sendiri. Yang kedua, banyak-banyak membaca, mentafakuri, mikirin tentang Allah itu emang maha kuasa. Salah satu materinya surat Hud ayat 6 tadi tuh. Makin kita yakin sama Allah, begitu kita ingat Allah, itu makin lebih ngaruh ke hati kita. Tapi kalau kita nyebut nama Allah nggak yakin, cuma Insya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Masya Allah, nggak ngaruh. Cuman zikir doang, cuman lisan, tapi tidak sampai ke hati. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah Surat Al-Furqan
ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul Azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid.
Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun
ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia
Ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya, tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi
Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran. Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas,
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah,
di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.